Bacaan dari Nubuat Yunus. Tuhan berfirman kepada Yunus, "Bangunlah dan berangkatlah ke Niniwe, kota besar itu. Sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu." Maka bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe, sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota sehari, seperjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa. Baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Setelah kabar sampai pada raja kota Niniwe, turunlah raja dari singgasananya. Ditanggalkannya jubahnya, diselumbungkannya kain kabung. Lalu duduklah ia di atas abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian: manusia dan ternak, lembu sapi, dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah. Dan haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal, serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah atas malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Hati yang remuk redam tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu, menurut besarnya rahmatmu, hapuskanlah pelanggaranku. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Ya Allah, ciptakanlah hati yang murni dalam diriku, ya Allah, dan baruilah semangat yang teguh dalam batinku. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan jangan mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Hati yang remuk redam tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Tuhan, Engkau tidak berkenan akan kurban sembelihan, dan kalaupun kupersembahkan kurban bakaran, Engkau tidak menyukainya. Persembahan kepadamu ialah jiwa yang hancur. Hati yang remuk redam tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Hati yang remuk redam tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal.
Terpujilah Kristus Tuhan. Sekarang juga demikianlah firman Allah. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, sebab aku ini pengasih dan penyayang. Pujilah Kristus Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada orang banyak yang mengerumuni Dia. Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menuntut suatu tanda, tetapi mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab sebagaimana Yunus menjadi tanda bagi orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda bagi angkatan ini. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan akan bangkit bersama orang dari angkatan ini dan akan menghukum mereka. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo. Dan sungguh, yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Yunus. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari dan adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan, dalam bacaan yang kita dengarkan hari ini, dalam kisah Yunus kita melihat bahwa seisi kota Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka berpuasa mengenakan kain kabung dan memperbaiki diri. Patut kita garis bawahi bahwa mereka percaya kepada Allah, bukan percaya kepada Yunus. Bukan percaya kepada Yunus maka mereka berpuasa, tetapi mereka berpuasa sungguh-sungguh karena mereka mendapatkan Allah. Dan karena mereka digerakkan oleh kesadaran kepercayaan akan Allah, maka akhirnya mereka dengan sadar berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang mereka lakukan. Maka menjadi pertanyaan bagi kita semua, mengapa Anda, saya, kita berpuasa dan berpantang? Kalau karena Romo yang mengatakan, atau karena tim katekese yang mengatakan, atau karena ajaran gereja, pastilah
pantang dan puasa kita tidak akan berarti, tidak akan sampai merubah diri kita. Tetapi kalau kita berpantang dan berpuasa karena aku percaya kepada Allah, maka pastilah kita akan diselamatkan. Percaya apa? Percaya bahwa ketika Allah melihat bagaimana kita berbalik, ingat, Allah menyesal dan tidak jadi menghukum bangsa Niniwe bukan karena Allah melihat mereka berpuasa dan berpakaian kabung, tetapi karena Allah melihat bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat. Itu satu-satunya yang membuat hati Allah tergerak. Maka karena kita berbalik dari tingkah laku kita yang jahat, Allah menyesal, atau dalam kata lain, Allah mengampuni. Lalu dalam bacaan Injil, orang-orang meminta tanda. Kita juga mungkin bisa jadi meminta tanda. Tandanya apa? Bahwa aku sudah diampuni dan selamat. Jaminannya apa? Kepastiannya apa? Kalau kita bayangkan, kita membuat kesepakatan di sebuah bank atau sebuah transaksi, kita meminta invoice atau nota. Tanda jaminan dan kepastian ini ada, kenapa? Karena orang tidak percaya. Kalau orang percaya, gak butuh. Sama seperti saya kalau minta ibu saya bantuan, silahkan diambil. Gak perlu minta tulisan-tulisan. Karena apa? Karena percaya 100% bahwa apa yang diberikan oleh ibu saya kepada saya akan saya sampaikan kepada yang membutuhkan. Hanya orang yang tidak percaya yang butuh jaminan, butuh kepastian, dan butuh tanda. Maka kalau kita ke gereja masih butuh kepastian, butuh tanda, berarti kita belum benar-benar percaya. Tetapi untunglah bahwa Allah memberikan kepastian, jaminan, yaitu Yesus sendiri. Yesus berkata, jaminannya adalah sabdaku, jaminannya adalah kata-kataku sendiri. Dan kata-kataku itu dalam homili saya yang kemarin, kata-kata Yesus bukan sekedar informasi, tetapi kata-katanya sungguh-sungguh apa yang dilakukannya. Dan apa yang dilakukannya? Ia setia pada sabda Allah, perintah Allah, ia menderita, disiksa, wafat, disalibkan, dan kemudian bangkit. Dan inilah tanda yang paling sempurna, yaitu tanda Paskah Tuhan kita Yesus Kristus. Maka marilah kita menjalankan masa Prapaskah ini dengan kesungguhan percaya kepada Allah, bukan karena yang lain, dan tidak perlu meminta tanda apapun, karena tanda itu hanya dibutuhkan oleh orang yang kurang percaya. Semoga Tuhan memberkati kita.